Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friski Lala, NPM 181211055. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Pertama, saya akan jelaskan tentang anggaran penjualan. Di sini kita akan mencari tahu penjualan di tahun 2019. Untuk mencari penjualan di tahun 2019, kita perhatikan di tahun 2018, TW1, TW2, TW3, dan TW4 kita tambahkan, terus kita bagi 4. Hasilnya kita taruh di penjualan di TW1 di tahun 2019. Untuk TW2 juga kita tambahkan dengan TW3, TW4, tambahkan dengan TW1 di tahun 2019 dibagi 4. Begitu juga dengan TW3 kita tambahkan dengan TW4, TW1 dan TW2 di 2019, hasilnya kita taruh di TW3. Begitu juga dengan TW4 kita tambahkan dengan TW1, TW2, TW3, dibagi 4, hasilnya kita taruh di TW4 di tahun 2019. Mencari harga jual kemeja di tahun 2018. Sudah ditetapkan harga jual kemeja senilai 250, kenaikan harga jual di tahun 2019 sebesar 20%. Untuk mencari harga jual unit di tahun 2019, kita tambahkan 1 ditambah 20%, terus kita kalikan dengan harga jual unit di tahun 2018 250, hasilnya 300.000. Selanjutnya kita masuk di PT MyStyle anggaran penjualan di tahun 2019. Penjualan unitnya yang tadi kita sudah ketahui di TW1, TW2, TW3, TW4. Harga jual unitnya kita sudah ketahui tadi 300.000, kita masukkan di TW1 sampai TW4. Sehingga untuk mencari penjualannya kita kalikan penjualan dengan harga jual unit untuk TW1 hingga TW4. Kita masuk di anggaran produksi. PT MyStyle anggaran produksi di tahun 2019. Kita sudah dapat penjualan di tahun 2019 untuk TW1 hingga TW4, kita masukkan di anggaran produksi. Untuk mencari persediaan akhir barang jadi, total barang jadi, persediaan barang awal jadi, dan jumlah barang jadi, kita sudah mengetahui angka yang sudah ditetapkan, yaitu persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, persediaan awal barang jadi 35.000, kita masukkan. Totalnya TW1, TW4 kita sudah totalkan, sehingga untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan, kita tambahkan penjualan dengan persediaan akhir barang jadi. Sekarang untuk mencari jumlah barang jadi, kita tinggal kurangi total barang jadi yang sudah kita tentukan, dikurangi persediaan awal barang jadi. Sekarang kita masuk di TW4, harganya sudah ditentukan. Untuk TW4 persen akhir barang jadinya 25.000, sama kita tambahkan penjualan dengan persen akhir barang jadi, hasilnya total barang jadi yang dibutuhkan. Terus untuk jumlah barang jadi kita kurangi total barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Untuk TW3 kita masukkan persediaan awal barang jadi di TW4, kita masukkan di persediaan akhir barang jadi untuk TW3, sehingga kita tambahkan hasilnya total barang jadi, kita kurangi untuk jumlah barang jadi yang diproduksi. Untuk TW2 juga begitu, persediaan awal barang jadi untuk TW3 kita masukkan di persediaan akhir barang jadi, sehingga penjualan unit ditambah persen akhir jadi. Dapatnya total barang jadi yang dibutuhkan seperti tadi untuk mencari TW3 dan TW4. Selanjutnya untuk TW1 sama yang di TW2 di persen awal barang jadi, kita masukkan di persen akhir barang jadi, kita tambahkan, terus kita kurangi. Masuk di anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi untuk biaya pemakaian bahan baku untuk kain di 2019. Jumlah produksinya sudah tadi kita dapat di anggaran produksi, yaitu 71.317. Untuk syurnya sudah ditetapkan 2, harganya 50. Untuk mendapat kebutuhan bahan baku, kita kalikan produksi dengan syur. Untuk biaya pemakaiannya kita dapat dari harga kita kalikan dengan kebutuhan bahan baku. Begitupun juga untuk TW2, TW3, dan TW4 kita totalkan, hasilnya total biaya pemakaian bahan baku untuk kain di 2019. Sekarang kita masuk di bahan benang.
Untuk biaya produksinya sama kayak kain tadi, surnya yang beda 100, harganya 17. Untuk mendapat kebutuhan bahan baku sama seperti tadi, kita kalikan produksi dengan sur, biaya pemakaian bahan baku sama kita kalikan harga dengan kebutuhan bahan baku. Begitu juga untuk TW2 sampai TW4, kita totalkan hasilnya untuk total biaya pemakaian bahan baku untuk benang di tahun 2019. Sekarang kita masuk dengan kancing, sama produksinya masih sama, surnya beda 700, harganya 20. Untuk mendapatkan kebutuhan baku sama, produksi kita kalikan dengan sur, biaya pemakaian bahan bakunya sama, harganya kita kali dengan kebutuhan bahan baku. Begitupun juga untuk TW2 hingga TW4, hasilnya kita totalkan semuanya, totalnya biaya pemakaian bahan baku untuk kancing di tahun 2019. Biaya pembelian bahan baku untuk kain di tahun 2019. Pemakaian bahan bakunya kita sudah cari. Untuk persediaan akhir bahan bakunya TW1 sampai TW3 35, untuk TW4 25. Untuk mencari total kebutuhan bahan baku, kita tambahkan pemakaian bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku. Untuk mencari jumlah pembelian bahan baku, total kebutuhan bahan baku kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku. Selanjutnya, biaya pembelian bahan baku untuk benang sama. Yang tadi kita sudah dapat pemakaian bahan bakunya, kita taruh, persediaan akhir bahan bakunya masih sama, total kebutuhan bahan baku sama seperti tadi, kita tambahkan pemakaian bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku. Jumlah pembeliannya sama, kita kurangi total kebutuhan bahan baku dengan persediaan awal bahan baku. Selanjutnya kita masuk di kancing, sama seperti kayak tadi, pemakaian bahan baku kita tambahkan dengan persediaan akhir bahan baku, jumlah pembelian bahan baku kita kurangi. Kita masuk di anggaran tenaga kerja langsung di tahun 2019 untuk Departemen Pemotongan. Jumlah produksinya seperti kayak tadi masih sama, standar jam kerjanya langsung 0,4. Untuk mencari total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, kita kalikan jumlah produksi dengan standar jam tenaga kerja langsungnya. Untuk mencari total biaya tenaga kerja langsung, kita kalikan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dengan upah jam tenaga kerja langsung. Kita cari semua untuk TW2 dan TW4, kita jumlahkan. Selanjutnya kita masuk di Departemen Penjahit, sama jumlah produksinya, bedanya standar jam tenaga kerja langsung untuk penjahitan 0,5, total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan sama, kita kalikan jumlah produksi dengan standar jam tenaga kerja. Untuk mencari total biaya tenaga kerja langsung, kita kalikan total jam tenaga kerja dengan upah jam kerja. Sekarang kita masuk di Departemen Pengemasan. Masih sama jumlah produksinya, standar jam kerjanya yang berbeda yaitu 0,6, sama total jam tenaga kerja kita. Untuk mendapatkan hasilnya, kita kalikan jumlah produksi dengan standar jam tenaga kerja. Untuk mencari total biaya tenaga kerja langsung, kita kalikan total jam tenaga kerja dengan upah jam tenaga kerja langsung. Kita jumlahkan semua. Biaya overhead pabrik untuk Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Untuk mencari gaji penilaian pabrik dari masing-masing departemen, sudah ditetapkan nilainya 145 juta. Dasar alokasinya 25% untuk penilaian pabrik, sisanya dibagi rata dengan penjahitan dan pengemasan. Untuk penjahitan 37,5%, untuk pengemasan sama 37,5%. Kita kalikan 145 juta dengan 25%, hasilnya kita taruh di Departemen Pemotongan untuk gaji penilai pabrik. Selanjutnya sama, Departemen Penjahitan untuk gaji penilai pabrik, kita kalikan 145 juta dengan 37,5%. Begitu juga dengan Departemen Pengemasan 145 juta, kita kalikan dengan 37,5%. Selanjutnya kita masuk di penyusutan bangunan pabrik. Sudah ditetapkan nilai penyusutan bangun pabrik 55 juta, dasar alokasi untuk Departemen Pemotongan 20%, untuk Departemen Penjahitan 35%, sisanya untuk Departemen Pengemasan yaitu 45%. Kita kalikan 55 juta dengan 20%. Untuk Departemen Pemotongan, untuk Departemen Penjahitan kita kalikan 55 juta dengan 35%. Untuk Departemen
pengemasan kita kalikan 55 juta dengan 45%. Sekarang kita masuk di penyusutan mesin pemotongan untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan Pengemasan. Sudah ditetapkan untuk penyusutan mesin potongan 60 juta, untuk Departemen Pemotongan, untuk Departemen Penjahitan 120 juta, untuk pengemasan 75 juta. Sekarang kita masuk di perawatan mesin. Perawatan mesinnya udah ditetapkan 6 juta. Nilai mesinnya untuk Departemen Pemotongan 15 juta, untuk penjahitan 20 juta, untuk Departemen Pengemasan 35 juta. Jadi kita kalikan 15 juta dengan 6 juta, 70 jutanya kita dapat dari Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan dengan Departemen Pengemasan. Untuk nilai mesinnya kita tambahkan, sehingga 15 juta kita kalikan dengan 6 juta dibagi dengan 70 juta untuk Departemen Pemotongan. Sama juga untuk Departemen Penjahitan, kita kalikan 20 juta dengan nilai mesinnya untuk Departemen Penjahitan, 6 jutanya perawatan mesin dibagi dengan 70 juta. Begitu juga untuk Departemen Pengemasan, 35 juta nilai mesinnya, 6 juta perawatan mesin dibagi 70. Sekarang kita masuk di asuransi pabrik. Asuransi pabriknya sudah ditetapkan untuk Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, Departemen Pengemasan. Untuk Departemen Pemotongan, dasar alokasinya 200, untuk penjahitan 1000, untuk pengemasan 3.800. Sehingga kita kalikan dengan dasar alokasinya untuk Departemen Pemotongan 200 kita kalikan dengan 15, sudah ditetapkan nilainya 15 juta dibagi 5.000. 5.000-nya kita dapat dari masing-masing dari Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan. Kita jumlahkan totalnya untuk dasar alokasi luas ruangan pabrik. Kita kalikan, terus kita bagikan. Selanjutnya juga untuk Departemen Penjahitan 1000 kita kalikan dengan 15 juta dibagi 5.000. Untuk Departemen Pengemasan 3.800 kita kalikan dengan 15 juta dibagi 5.000. Selanjutnya kita totalkan semuanya untuk Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan. Sekarang kita masuk di total biaya overheadnya. Kita jumlahkan Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan. Akhirnya kita dapat total biaya overhead di tahun 2011. Di biaya bahan baku yang tadi kita sudah dapat kain, benang, kancing, kita masukkan terus kita totalkan. Untuk biaya tenaga kerja langsung tadi kita sudah dapat untuk Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan, kita masukkan terus ditotalkan. Untuk biaya overhead produksi sudah tadi kita dapat juga Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan, kita jumlahkan total biaya overhead produksi. Untuk mendapat total biaya produksi kita jumlahkan subtotal biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Sekian dari saya untuk penjelasan dari anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.